Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Di sini kami akan membahas materi mengenai konsep dasar analisis regresi guna memenuhi tugas mata kuliah Ekonometrika dengan dosen pengampu Ibu Erdah Litriani. Baiklah, ada beberapa submateri yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu konsep dasar regresi, yang kedua hubungan statistik dan deterministik, yang ketiga regresi, kausalitas, dan korelasi, dan yang terakhir yaitu terminologi dan notasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Damayanti dengan NIM 1910602003. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai konsep dasar regresi, hubungan statistik, dan deterministik. Regresi merupakan studi mengenai ketergantungan satu variabel dependen yang terikat dengan satu atau lebih variabel independen atau variabel penjelas atau bebas, yang dimana dengan tujuan untuk mengestimasi dan atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui. Analisis regresi adalah kajian terhadap hubungan satu variabel yang disebut dengan variabel yang diterangkan atau the explained variable dengan satu atau dua variabel yang menerangkan atau the explanatory. Adapun konsep dasar dari analisis regresi adalah untuk meramalkan atau mengetahui informasi mengenai variabel terikat Y berdasarkan variabel bebas X. Analisis regresi juga disebut analisis prediksi. Selanjutnya yaitu hubungan statistik dan deterministik. Perlu diketahui bahwa analisis regresi menitik beratkan pada hubungan statistik dan bukan hubungan deterministik. Dalam hubungan statistik, pada dasarnya menggunakan variabel stokastik atau random, yaitu variabel yang memiliki distribusi probabilitas. Dalam hubungan statistik, salah satu atau lebih atau semua variabelnya adalah variabel stokastik, sedangkan hubungan deterministik bukan merupakan hubungan statistik karena bersifat identitas atau eksak. Hal ini dikarenakan hubungan deterministik sudah eksak dan tidak perlu lagi dianalisis lebih lanjut dengan regresi. Dalam hubungan deterministik, semua variabel baik itu dependen maupun independen adalah variabel non-stokastik. Baiklah, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatih Oktarina, NIM 1910602001, akan menjelaskan materi regresi, kausalitas, dan korelasi. Regresi adalah analisis yang mengukur atau menunjukkan hubungan pengaruh yang bersifat satu arah antara variabel bebas atau independen dan variabel terikat atau dependen, sehingga regresi disimbolkan dengan X mempunyai pengaruh pada Y. Untuk bentuk umum regresi, Y sama dengan A atau alfa ditambah Bx. Y adalah variabel dependen, X adalah variabel independen, A atau alfa adalah konstanta, B adalah koefisien regresi. Untuk persamaan B dan A bisa kalian lihat sendiri di layar. Kausalitas. Kausalitas adalah analisis hubungan sebab akibat yang bersifat dua arah antara variabel dependen dan independen. Untuk aplikasi kausalitas bisa dilihat dari analisis hubungan inflasi terhadap suku bunga kredit perbankan. Yang terakhir adalah korelasi. Korelasi adalah analisis yang mengukur hubungan antara dua variabel, dalam hal ini variabel X dan Y, sehingga disimbolkan X mempunyai hubungan pada Y. Untuk koefisien korelasi ini pada populasi disimbolkan pada P kecil atau ruh, sedangkan untuk sampel disimbolkan dengan R kecil. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila pengaruh pada satu variabel diikuti dengan variabel yang lain dengan teratur dan dengan arah yang sama. Untuk koefisien korelasi ini memiliki ukuran arah positif dan negatif serta kekuatan, ada yang kuat, ada yang sedang, dan ada yang lemah, sehingga dinyatakan dengan min 1 kurang dari sama dengan R kurang dari sama dengan 1.
yang mana jika R semakin mendekati angka 1, maka semakin kuat. Untuk macam-macam korelasi ada 3. Korelasi linear negatif, yang mana jika X naik, maka Y turun. Korelasi nonlinear, yang mana titik X dan Y tidak membentuk garis lurus. Korelasi linear positif, jika X naik, maka Y juga naik. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindu Butar dari Ekonomi Syariah 1 dengan NIM 1910602002. Di sini saya akan menjelaskan tentang terminologi dan notasi. Yang pertama yaitu terminologi. Terminologi dan konsep data basis. Terdiri dari dua kata yaitu basis dan data. Basis dapat diartikan sebagai markas atau gedung, tempat berkumpul, sedangkan data adalah fakta yang mewakili suatu objek seperti manusia, barang, hewan, peristiwa, keadaan, dan sebagainya, yang direkam dalam bentuk angka, huruf, simbol, teks, gambar, bunyi, atau kombinasinya. Basis data terdiri dapat didefinisikan dalam sejumlah sudut pandang seperti 1. Himpunan kelompok data atau arsip yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa agar kelak dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. 2. Kumpulan data yang saling berhubungan yang disimpan secara bersamaan demikian rupa dan tanpa pengulangan. Penumpukan redundasi untuk memenuhi sebagai kebutuhan. 3. Kumpulan file atau arsip yang saling berhubungan yang disimpan dalam media penyimpanan elektronik. Selanjutnya yaitu notasi. Notasi matematika dipakai dalam matematika dan juga fisika, teknik, dan ekonomi. Tingkat kerumitan notasi ini mulai dari simbol yang sederhana seperti plus dan dy atau dx sampai bersamaan fungsi dan variabel. Lihat tabel dari simbol matematika untuk daftar notasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Ampunan Allah yang saya harap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian penyampaian materi dari kelompok 2. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.